orang oleh Bapak Ibu semua. Kita akan mendengarkan pemaparan dari Pak Iqbal Yulizar terkait pengalamannya, tips dan trik bagaimana caranya penelitian yang sifatnya sederhana bisa dipublikasikan ke paper yang levelnya Q1. Untuk waktu dan tempat dipersilakan Pak Iqbal. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu izin berdiri ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Oke, baik. Ya, jadi di sini siapa yang ingin publish Q1, Bapak Ibu? Semua Pak. Saya punya mimpi. Ini jadi direkam Pak Sinum. Hah? Jadi direkam. Ini direkam. Nah, pengen banget kalau pengen aja. Pengen banget kalau pengen aja publish Q1 ini. Nah, jadi Bapak Ibu, Pengen langsung. ya jadi Pengen cepat Pak. sesi ini untuk apa sih sebenarnya gitu ya. Jadi meskipun saya kadang-kadang suka pamer ya Bapak Ibu ya, tapi saya orang baik sebenarnya. Oh, nggak sebenarnya nggak baik sebenarnya. Jadi gini, kebetulan saya beruntung kita bisa kemarin sempat sekolah di Belanda. Di situ tuh teman-teman di sana tuh publish tuh mostly di Q1, Q2 atau publisher gitu. Jadi kita kayak merasa ya publish ya kayak gitu. Nah, jadi poinnya adalah saya ingin gitu ya, Bapak Ibu bisa get a glimpse of experience bahwa publishing di Q1, Q2 dari top publisher itu sesuatu yang achievable dan Bapak Ibu bisa lakukan gitu. Oke, jadi kadang-kadang kita merasa, oh ini publish di Elsevier, publish di Talent Francis, publish di Springer, whatever, itu cuma buat orang bule yang ngomongnya bahasa Inggris gitu kan. Jadi somehow we feel like susah gitu kesana gitu. Nah, untuk itu mudah-mudahan saya ingin coba memberikan experience ke Bapak Ibu, jadi you feel it bahwa itu mungkin gitu untuk Bapak Ibu lakukan. Nah, tapi di sesi ini Bapak Ibu ini bukan ngomongin isi papernya, gitu ya. Bukan ngomongin tentang rules matchnya atau ngomongin tentang metodologinya dan seterusnya. Oke. Juga kita bukan mau mendebatkan daripada publikasi mending lebih penting implementasinya gitu. Jadi kita nggak memperdebatkan itu. Juga kita tidak akan memperdebatkan fairness antara big publisher dengan author karena itu ada isu sendiri gitu ya. Dan jadi di sini saya akan memaparkan apa sih pattern yang bisa kita pelajari, yang saya dapatkan dari experience, dan juga dari buku Bapak Ibu, jadi bukan kata saya doang. Tapi that not the only way that works gitu ya. Jadi apa yang akan kita diskusikan di sini maybe not or maybe it must be not the only way that works. Oke? Nah, untuk itu Bapak Ibu, poinnya adalah experience gitu ya. Jadi bukan hanya saya ngomong sendiri, kemudian Bapak Ibu dengerin, oh itu caranya gitu ya. Jadi kita ingin di sini experience, get the feel bahwa Bapak Ibu bisa loh publish di Q1 gitu ya. Untuk itu Bapak Ibu bisa coba download papernya dulu atau Husafa kita udah ngeprint 10 gitu ya. Jadi ada quotes dari Soekarno. Berikan aku 10 pemuda dan maka aku akan merubah dunia. Berikan salah. Jadi saya akan jadi 10 orang juga yang mau publish di satu karena ngeprint cuma 10 gitu. Jadi berikan aku 10 pemuda-pemudi yang mau Q1 maka akan dapat ininya nih. Print out-nya karena cuma ada 10. Berarti yang nggak dapat nggak publikasi berarti Pak? Berarti yang nggak dapat bukan pemudi Pak. Oke, kalau yang udah tua maksudnya. Masih larinya masih kencang kan Pak Arif. Oke Bapak Ibu, nah jadi yang ada di Bapak Ibu bisa download ya, yang bawa laptop bisa download, bisa dari kertas juga. Jadi yang ada di Bapak pegang itu adalah accepted manuskrip di informasi teknologi for development. Itu jurnalnya kayak apa nanti saya akan ada sesi ada start sendiri. Cuman poinnya adalah itu unedited manuskrip gitu. Jadi bisa jadi ada typo atau segala macamnya yang mana masih dikerjain sama publishernya. Jadi kalau di top jurnal itu yang repot-repot
layout yang bakal benerin itu bukan kitanya tapi si editorial office-nya gitu ya. Jadi Bapak Ibu silahkan download dulu, kemudian to get the experience, Bapak Ibu coba skimming papernya like 2 or 3 minutes. Jadi Bapak Ibu coba baca 2-3 menit gitu ya. Oke, coba baca dulu. Saya ngapain ya? Titik. Halo Pak, bisa linknya jalan. Oh jangan, oh download dulu Pak ya. Nah, jadi nambah tuh statistiknya kan download. Strategi ya. Buat sana. Jelas segala saja Bapak Ibu. Wah bagus Pak. Oh. Oke, nah sambil baca Bapak Ibu, coba Bapak Ibu gimana preparasi menurut Bapak Ibu, coba di scan. Ada slide-nya. Kita nulis di slide dulu. Coba scan dong. Ya, Bapak Ibu yang udah baca papernya, coba menurut Bapak Ibu gimana sih papernya? Terus apa yang bisa kiki banget? Ini boleh jujur atau harus ini? Jujur, harus jujur. Oh, harus jujur ya? Jujur. Harus baca dulu papernya dong ya. Silakan aja. Simple banget. Oke, Bisa satu juga. ya baru 3 orang. Oke, sama udah. Oke, ini udah 50% ya. Oke. Nah, saya yakin sebenarnya Bapak Ibu sebenarnya kalau yang jawabnya kiki banget ini pasti sebenarnya ya cuman kiki banget doang kan sebenarnya kayak seru-seruan aja kan. Tapi sebenarnya kalau Bapak Ibu lihat papernya itu biasa aja kan, ya nggak? Niat ya Pak, niat banget. Pertanyaannya, ini menentukan referensi ini gimana? Betul-betul dibantu oleh Dibaca paling dibaca beneran. Iya. Nanti kita akan situ Pak. Kita Makanya untuk memilih itu memang coba-coba download. Akhirnya yang terpakainya sekian persen saja atau betul-betul. Oh itu beneran bagian itu beneran, cuman kita nggak bahas bagian itu dulu. Nah, soalnya saya mengambil keyword karena kayaknya susah banget nemu banyak referensi ini. Oh ya. Oke ya. Jadi Bapak Ibu, tapi sebenarnya idenya yang saya ingin dapat dari survei ini adalah bahwa penelitian ini this is a very basic research Bapak Ibu. TKT-nya aja 1. Oke, TKT-nya 1. Penelitiannya itu saya tuh dulu mikir sama Bu Asti ini penelitiannya mandiri aja apa ya? Soalnya saya malas ngurus duitnya. Saya sendiri aja juga bisa buka sendiri, maksudnya nggak usah pakai duit juga sebenarnya bisa gitu. Itu banyak aja Pak kata Bu Asti, kan waktu itu latihan kan. Ya udah, dapet deh kita penelitian dasar dananya cuma 8 juta Bapak Ibu. Itu juga makanya bingung. Jadi intinya kita cuma apa yang dilakukan dokter itu adalah cuma melakukan literatur review. Jadi kita pakai query gitu segala macam, di Scopus segala macam, kita download papernya, download beneran, kayak kebetulan pas itu saya masih ada akun dari itu aja, jadi bisa lebih gampang downloadnya. Meskipun pas sekarang juga. Nah itu kuncinya. Nah itu salah sih, emang itu sih. Nah cuman. Jadi akses itu yang
Nah itu satu hal. Tapi sebenarnya banyak alternatifnya, kita bisa mintain, bisa kemana-mana, bisa minta teman dan gimana. Kemudian kan itu nggak pakai duit. Terus kita lakukan proses, kita lakukan pemetaan artikel-artikelnya. Kita mau ngapain dari artikel itu, kita analisis, kemudian kita validasi melalui fokus group discussion. Duitnya pakai itu doang buat ngajakin orang Jabar Digital Service ke hotel, terus makan-makan, terus mainannya, udah gitu doang. Ngajakin orang siapa? Ngajakin orang-orang dari Jabar Digital Service. Jadi ya network itu kan ya salah satu yang mahal juga sih sebenarnya. Cuman poinnya adalah duitnya cuma dipakai buat makan siang sama teman-teman jadi guys. Kira-kira ada 10 total sama tim kita ini 15 orang lah kira-kira. Oke, just it. Simpel kan? Enggak. Susah sih Pak. Pak, sebenarnya kalau kita peneliti yang tidak punya akses kemana-mana itu jadi mahal jatuhnya. Ya bisa sih, Jadi bisa kalau jadi kita mahal. harus berlangganan banyak jurnal yang mau pribadi, 8 juta nggak cukup. Jadi Nah. 8 juta terbantu karena kita punya akses. Nah, itu satu. Selain itu juga, tapi si Cindy S2-nya kan SLR juga kan? Ada SLR-nya nggak sih? Iya. Nah kan, itu dapat kan artikelnya tuh, dapat juga Pak. Jadi bisa, jadi sebenarnya ini untuk tesis S2 juga bisa dikerjain, bisa kan kayak yang kerja bisa. Nah, jadi poinnya adalah ini Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu ya kan, meskipun is very simple, somehow itu diterima di. Ini saya juga nggak nyangka gitu ya, kita grogi, ragu untuk pas, paling juga cepat ditolaknya, jadi kita bisa coba yang lain gitu kan ya. Jeng. Nah. Jadi kita diterima di jurnal namanya Information Technology for Development. Ini dia ada di tahun 986 Bapak Ibu. Jadi waktu sebagian dari Bapak Ibu belum lahir gitu ya. Mungkin Pak Ilham udah gede sih waktu itu, tapi saya masih kecil kan. Saya masih direncanakan Nah, jadi si jurnal ini tuh diterbitin sama big publisher, jadi lama dia tuh ganti-ganti publishernya gitu ya. Karena kan jurnal tuh dia punya DOI-nya, punya self reviewer-nya, publisher bisa ganti-ganti. Nah, terakhir itu publishernya Taylor & Francis, itu publisher gede gitu ya. Jadi saya submit ke Taylor & Francis, tapi pas sudah diterima, dia change publishernya di 2026 ke AIS, Association of Information Systems. Ini kayak ACN, tapi untuk di keilmuan AIS gitu. Oke, jadi ini legendary outlet. Ini kalau Bapak Ibu cek di Scopus, oke, dia tuh ranking 86 dari hampir 1000 jurnal di kategori computer science application, jadi top 10%. Jadi bukan hanya Scopus indeksi, tapi top 10% untuk kategori computer science application. Top 4% untuk kategori social science, kayak karena ini kan hubungannya dengan bagaimana teknologi informasi digunakan untuk improving atau untuk realizing social impact gitu kan. Ini top 4%. Public administration kayak termasuk juga dalam pengelolaan kota, pengelolaan desa gitu ya. Journal of Rural Studies itu bagian dari public administration dia top 2%. Okay. The point is that simple thing resulted in quite good journal kan di accepted-nya. Okay. Nah ini yang menarik Bapak Ibu, accepted-nya 5%. Nah saya juga atau kami juga mes kita bisa lolos even dari editorial review-nya. Karena sebenarnya 5%. Q1 ini misalkan Q1 yang populer open access, let's say MDPI gitu, acceptance-nya 30-40%, IEEE access 27-30%. Nah ini 5% gitu, jadi tapi ada yang lebih top, kalau itu masuk tuh di namanya ISD, Information Systems Journal, itu lebih top lagi. Oke, nah itu impact factor-nya 0,9, 5 years-nya katanya 1 level 7 itu bisa loncat profesor salah satu syaratnya. Tapi ya, the point is, ya ini good journal adalah. Jadi poinnya adalah kita ingin coba gali, Bapak Ibu coba gali sendiri gitu ya. Saya akan coba share juga gimana something that is simple, metastructure-nya gimana sih
sedemikian rupa sehingga disukai oleh jurnal seperti ini gitu ya. Apa yang akan di-share di sini itu not the only way that works, but this paper structure that way. Mungkin bisa Bapak Ibu ambil untuk apply ke penelitiannya, gitu ya. Oke Bapak Ibu, siap-siap. Nah tapi jangan pergi aku Bapak Ibu, nanti aku sombong. Saya puji Bapak. Lupa aja lagi ngomongin. Nah, jadi Ini dari federasi. apa? Dari mana itu dari caca masalah. Dapat yang ini, dapat yang background. Ini baik Pak. Oh yang ini, nah ini bapak saya foto. Asli. Asli ini bapak saya foto. Jadi poinnya adalah ini ada artinya Bapak Ibu. Ini bukan foto sembarang foto. Jadi ini Bapak Ibu kalau lihat ini ada pasta ya kan, ada pizza, ada Colosseum meskipun ini di Verona bukan di Roma. Artinya ini di Italia kan gitu ya. Nah poinnya adalah kalau Bapak Ibu perhatikan ini simpel nggak sih pastanya? Kayaknya ya. Simpel. Cuma ada pasta diperlukin doang kan. Terus ada ini pizza juga cuma pizza doang kan. Itu ya. Terus pakai saus tomat udah gitu doang. Nah, jadi ini adalah something very very simple tapi di Italia itu orangnya sangat passionate sama pasta sama pizza dan mereka tuh bikin dengan hatinya, jadi bikin dengan happiness, dengan passion, bikin pasta yang cuman kayak begitu doang tapi benar-benar pakai hati dan kesungguhan sehingga Bapak Ibu percaya sama saya, jadi saya udah makan itu di Italia, jadi yang satu versi itu kalau dibikin dengan hati itu rasanya enak banget Bapak Ibu, gitu ya. Mungkin kayak kalau orang makan rendang di Padang gitu ya, atau makan Bandung bikinnya apaan sih Bandung? Lotek di sebelah di Dayakolot gitu ya. Nah jadi poinnya adalah gimana sih kita bisa bikin something very simple tapi valuable. Nah itu poinnya Bapak Ibu. Nah rahasianya gimana? Nah ini salah satu rahasianya Bapak Ibu ya. Coba perhatian Bapak Ibu, ini salah satu rahasia penting. Rahasianya ini. Nah. Jadi ini jokes. Jadi saya waktu kecil dipanggilnya Kiki di rumah sampai sekarang. Nah, mungkin Kiki itu adalah doa gitu ya. Satu-satu namanya Kiki kan. Nama saya Faki Pak. Ya harus ada kinya ya. Ini udah pada calon satu pasti belum jadi Sinung. Paksa banget ya. Dia nggak panggilan. Kalau mau panggilan bahaya dong. Saya kan panggilannya L, dan mentok laptop saya. Kenapa jadi L? Maaf ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kita akan belajar bikin pasta. Jadi ini kita akan belajar coba bikin something simple tapi valuable kan gitu ya. Jadi apa yang akan kita coba elaborasi di sini bukan hanya di PowerPoint, tapi di buku Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu nggak percaya sama saya kan, tapi ini yang bikin ini dari buku gitu ya. Ini profesor dari Finland. Ini saya punya bukunya. Beli waktu di Belanda. Sangat tipis gitu ya, kayak buku saku gitu. Tapi nggak masuk di saku sih, cuman bukunya kecil. Nah, how to write scientific papers. Nah, jadi apa yang akan kita diskusikan ini align dengan apa yang disampaikan di buku ini. Oke ya. Nah, sekarang kita akan coba ekstrak dari paper ini berdasarkan struktur yang ada di sini Bapak Ibu. Oke. Ini IMRAT, tahu kan ya Bapak Ibu ya? IMRAT itu Introductions, Methodology, Result, and Discussion. Ini tuh ada artinya Bapak Ibu begini-begini. Ada yang tahu? Ini bukan cuma grafis tapi ada artinya begitu. Kayak pizza. Nah jadi begitu tuh introduksi itu berarti artinya kita elaborate dari sesuatu, kita milih fokus dari sesuatu yang besar, Bapak Ibu. Terus kita pilih research questionnya apa, kita kerjain, terus kita discussion, kita apa sih lesson learned atau contribution dari research ini untuk sesuatu yang lebih besar, gitu. Generalisasinya kayak apa. Oke, jadi kita akan coba lihat ini per bagian.
dan plus. Nah ini plusnya yang menarik juga. Oke. Nah sekarang introduction. Nah coba Bapak Ibu baca lagi papernya. Sekilas, let's say 1 menit. Nah kira-kira menurut Bapak Ibu apa sih dari paper itu gitu ya? Hal yang harusnya menurut paper itu introduction-nya kayak gini loh. Gitu. Nah apa lesson-nya menurut Bapak Ibu tuh? Coba 1 menit coba di WhatsApp ya. Apa lesson-nya? Setiap kalimat selalu menyertakan referensi. Oke, good. Selamat dapat channel. Oke, Bapak Ibu, very good. Jadi setiap nah itu apa lagi? Nah, harusnya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Menurut Caca apa, Caca? Apa sih tadi pertanyaannya? Tidak ada. Introduction itu harusnya kayak gimana sih kalau nulis paper supaya dilirik oleh editor Q1 gitu. Berdasarkan apa yang udah lihat di situ. Apa? Problem statement. Introduction, di introduction-nya harus kayak gimana? Coba. Atau gue ada apa dulu? Kayaknya harus benar-benar clear ya masalahnya itu apa gitu atau apa yang kita angkat. Oke, benar-benar clear masalahnya. Nah, itu penting banget tuh benar-benar clear masalahnya. Oke, very good. Lagi apa lagi? Dapat apa saya? Dapat channel Pak, Bapak bisa ambil 2 nanti. Bener loh ya. Oke siap. Modelnya induksi. Modelnya induksi, nah gimana tuh induksi itu apa Pak? Ada kompor induksi juga. Dari mulai spesifik ke general. Dari mas spesifik ke general. Oke, menarik. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Tuliskan. Analisis, Apa? gap penelitian Gap ataupun analysis. novelty. Nah, novelty ya, itu penting banget tuh. Novelty itu, jadi keep in mind kata-kata itu. Nanti setelah ini kita akan lihat. Oke Bapak Ibu ini, jadi apa yang tadi Bapak Ibu sampaikan itu betul, jadi harus ada referensinya. Gap itu just the most important thing. Kita akan lihat bagian itu secara spesifik. Nah tapi Bapak Ibu ini strukturnya gitu Bapak Ibu. Jadi ini monumental structure begin with strong foundations. Ini mana Eiffel. Nah ini waktu itu saya ada kolaborasi sama profesor di Belanda, namanya Johan Kanseler. Nanti kita lihat fotonya di sini. Mungkin dia dalam waktu dekat juga mau ke sini. Kebetulan kita ada kolaborasi. Dia ngingetin saya tuh. Kita nulis paper bareng, Iqbal kata dia. Kamu nulis introduction-nya, strukturin dong. Pakai aja standar ini gitu ya. Itu sesuatu yang sangat populer. Baru bisa aja SCQA framework itu pasti muncul. Si Johan Kanseler itu dia top 1% Scopus, top 1% author versi low science 1%. Citasinya 130.000, bukan 130.000. Jadi dia top profesor banget. Dia nyaranin hal yang sama gitu ya. Oke, nah menurut dia, dan ini kata si buku juga, kita perlu menstrukturkan introduction itu ke dalam 4 ini gitu ya, situations, complexity, questions, answers. Jadi kalau Bapak Ibu lihat situasi itu apa sih di sini? Situasi itu Bapak Ibu tahu anaconda? Anaconda. Anaconda beneran atau anaconda? Anaconda. Ular. Apa yang anaconda atau Analisis kondisi yang ada. Jadi situasi itu adalah analisis kondisi yang ada. Jadi kalau lihat Bapak Ibu di paper ini, anacondanya apa? Situasinya apa? Ya pokoknya situasinya kalau di sini kan tentang rural communities yang ada gap segala macamnya, presenting data segala macamnya itu situasi. Jadi pertama proses situasi. Yang kedua complexity. Nah ini yang tadi Pak Teguh dan Mbak Rizka sampaikan, kita harus sedemikian rupa sehingga memperlihatkan gapnya itu di introductions. Jadi yang saya belajar dan dibilangin sama orang-orang, pertama kita sering dibilangin atau pernah dibilangin bikin paper itu mulai dari hasil dulu, ya nggak pernah dibilang itu nggak? Ada yang pernah dibilang gitu, bikin hasil dulu baru introduction belakangan ngerjainnya. Ada yang pernah dibilang kayak gitu? Pernah ada. Nah, saya tuh pernah bilang tapi ternyata pas saya S3 tuh suatu hal yang salah kalau goalsnya adalah untuk publish di top Q1 jurnal karena editor itu melihatnya di introduction. Jadi introduction itu justru core dari paper itu. Gitu.
itu paling susah kalau kata saya gitu ya. Kalau emang benar-benar bisa introduksinya dibenerin. Karena dia preparing kita tuh barking at the wrong tree atau enggak gitu. Ya kita punya metode yang canggih, kita punya data yang banyak, tapi kita kayak sekeras mungkin berteriak, tapi at the wrong tree nggak akan jadi apa-apa gitu, itu akan di reject. Jadi introduction itu adalah sesuatu yang penting, dan editor itu waktunya terbatas kan Bapak Ibu ya. Dia hanya akan melihat abstrak dan introduction-nya mostly. Kalau dia gap-nya nggak kebaca gitu ya, jadi reject gitu ya. Dan itu ada di introduction ini. Nanti kita akan lihat bagian ini di slide selanjutnya. Oke. Kemudian dari situ ya kita, ya gimana Pak? Paragraf mana yang S-nya, C-nya? Oh ya, S-nya di sini yang mana coba? Nah ini S-nya ini kalau di sini berarti dari yang pertama kan paragraf pertama sampai paragraf 3 itu situations kalau di konteks yang paper ini ya. Nah kemudian yang 4 juga masih ke situation sih. Nah kompleksitinya itu di paragraf ke 1, 2, 3, yang kelima while the above studies provide apa itu kompleksitinya. Oke. Kompleksitinya sampai research question kan, itu ada research question. Oke. Nah, research question kemudian itu question answers. Jadi kita mau menjawab research questionnya kayak apa? Ya, nah itu bagaimana kita menstrukturkannya. Kalau complexity tadi bahasa Bapak. Hah? Complexity itu lebih Nah, complexity-nya, nah ini terkait yang ini Bapak Ibu. Nah, jadi ini complexity itu penting. Jadi find the gap spot creatively. Okay? Dari semua apa yang ingin coba di-share itu, yang paling penting itu sebenarnya bagian yang ini, Bapak Ibu. Find the gap spot creatively. Jadi Bapak Ibu, kita tuh perlu, kalau yang saya pelajari ya, yang saya coba pahami dari gambar ini gitu ya. Ini tuh adalah lingkaran, karena bulat, jadi lingkaran. Gitu ya. Nah, sangat menjelaskan. nah ini ada sama pakai spidol. Tapi di sini kan. Nah jadi lingkaran itu adalah kita harus menunjukkan lingkup situasi, kan lingkup keilmuan yang mau kita address gitu. Sedemikian rupa sehingga kita bisa menunjukkan kita tuh berkontribusi lebih besar dari lingkaran itu. Sekecil apapun lebih besarnya, inilah yang dicari editor. Lu ada novelty-nya, gitu ya. Oke? Kalau kita canggih gitu ya, melakukan sesuatu, tapi kita di sini aja, seringkali di-reject kalau yang dari top publisher gitu. Oke? Nah, yang menarik adalah siapa yang menilai lingkaran itu adalah suatu lingkaran. Nah, itu yang maksudnya. Ya kan? Nah, yang menentukan itu, ini lingkaran keilmuannya itu adalah itu, yang melihat itu adalah si editornya kan. Tapi kita perlu dulu, kita bikin lingkarannya gitu ya. Kemudian editornya melihat ini lingkarannya benar atau enggak. Nah, maksud saya gini, jadi kalau di yang paper ini, lingkarannya kira-kira apa Bapak Ibu? Coba, lingkaran dalam tanda kutip, lingkarannya apa? Di sini. Itu sebetulnya dilihat di ini nih, ini sebenarnya sesuatu yang dibahas juga di related work section 2. Nah, dan itu ngebahas lingkarannya, itu bagian dari introduction lah ya, section 2. Nah, lingkarannya itu sebetulnya dibahas di nomor 2. Nah, lingkarannya apa sih Bapak Ibu? Lingkaran di sini? Di nomor itu? Hah? Scope. Nah, scope-nya apa? Ya, scope kan. Nah, scope-nya apa? Atau bagaimana paper ini membuat lingkarannya? Nah, jadi lingkaran itu tentang smart law communities, ya kan? Nah, sekarang di situ tuh si authornya. Nah, itu tuh membagi menjadi ada 3 kategori, berapa kategori sih di sini saya bilang? Ada 3 kan, jadi di sini tuh ini ngarang-ngarang kita aja Bapak Ibu, pinter-pinter kita. Nah, kita authornya membagi menjadi 3. Jadi lingkaran itu, jadi di dalam lingkaran smart rural communities, let's say guidelines gitu ya. Untuk autornya dibagi menjadi 3. Ini lingkarannya. Pertama,
pertama dia tuh spesifik domain. Nah, saya bilang gitu, ya kan. Spesifik, orang-orang tuh ngomongin spesifik domain. Terus dia lagi diskusinya di spesifik layer, kan ada yang ngomongin aspek bisnisnya aja, aspek teknisnya aja gitu ya. Terus satu lagi apa? Nah, dia udah ada kan, udah ada beberapa sebenarnya, tapi not systematically explain relasi antara aspek strategik dengan aspek teknisnya, kira-kira gitu lah ya. Jadi poinnya, Bapak Ibu nggak perlu mengkaji apa itu konteks di papernya, cuman poinnya adalah kita buat lingkaran sendiri, oke? Nah, kemudian kita cari apa depth-nya. Nah, ini kita bikin diri juga. Ini yang mau kita hasilin apa gitu. Ini kita mengabstraksi itu. Nah, ininya tuh apa Bapak Ibu di situ? Ya kan ada bilang multiple abstraction layer dan itu kan. Jadi ini kan multiple abstraction layer dan nah, jadi poinnya adalah di section introduction complexity itu adalah kita harus bisa membuat lingkaran itu dan kita harus menunjukkan kita ada di berkontribusinya di mana kayak gitu. Baik, Bang, mau nanya dong. Ya gimana? Best practice-nya itu gimana? 3, 4? Oh iya, nah itulah makanya judulnya kan juga just creatively, jadi itu kreatif dikit aja. Jadi kayak artnya lah gitu. Nah tapi itu nggak selalu. Nah terus apakah lingkarannya selalu dilihat lingkaran oleh editor? Belum tentu Bapak Ibu. Nah saya juga ada nulis sama si Job. Itu kita mencoba attempt to berkontribusi ke metodologi desain research gitu ya. Nah itu tuh kita direject beberapa kali karena menurut si editor itu lingkarannya tuh nggak kayak gitu. Kamu nggak benar bikin lingkarannya, itu kamu ngarang doang gitu. Itu terjadi, cuma sekarang kita lagi merevisi itu supaya kita bisa mengabstraksi lingkaran yang benar gitu. Nah bagaimana lingkarannya ini bisa dengan macam-macam, bisa dengan kategorisasi, bisa dengan kita melihat ya udah sejauh mana, bisa aja linear gitu kan, udah sejauh mana yang ini belum, itu bisa juga kan. Jadi bagaimana kita mengabstraksi ini nggak perlu bentuknya kayak gini, bentuknya ya bisa aja lingkarannya gini gitu. Akhirnya ini sesuatu yang ini yang dia ada apa. Jadi poinnya adalah kita harus creatively, okay? And you will get there pas kita ngerjain gitu. Oke ya. Itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan di sini? Nah, ini sebetulnya yang paling penting. Jadi, gimana kita bisa create the circle dan highlight the gap. Kalau bisa nggak kita, misalnya ternyata circle yang kita klaim itu salah misalnya, terlalu sempit atau sebenarnya udah luas nih, cuman kita ngeklaim segini sebenarnya. Jadi kita ngeklaim yang sebenarnya dibilang kita kontribusi, padahal sebenarnya enggak, ya harusnya lingkaran lebih gede lagi gitu. Ya, jadi yang saya tangkap dari Pak Hinung adalah kita define our own circle, kita padahal circle ini ada lagi circle yang lebih luas kan. Yeah. Ya nggak apa-apa. Kalau yang saya pikir ya, jadi kita creating our own circle dan kita menjustifikasi, meng-highlight kita kontribusinya di sini loh, kita meng-highlight kita berkontribusi di lingkaran ini dalam keilmuan yang lebih luas, kita berkontribusi di sini gitu. Ini ditulis di mana Pak? Ya. Nah, kalau ini yang kalau di paper ini gitu ya, ini dialat yang section 2. Jadi lingkarannya dibagi 3 kategori yang menurut outsource-nya ada di literatur. Kita highlight gap-nya apa. Itu ya. Di sesi related. Ya di section 2. Sebenarnya itu juga sesuatu yang dibahas di section pertama juga di complexity tadi. Jadi ini sesuatu yang dibahas di sini. Cuma didetailkan lagi di section 2 kan Pak. Oke. Itu berarti kalau gapnya sebenarnya lebih ke di related work gitu ya Pak ya, bukan di akhir introduction ya, bukan kayak promus apa gitu enggak ya. Jadi si gap itu ada di complexity. Gap itu, jadi kalau Pak Fakil lihat di complexity di halaman
halaman apa sih? Halaman pertama paragraf 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu kan ngomongin hal yang sama dengan this. Itu tuh ngomongin lingkarannya, cuman singkat gitu. Versi panjangnya dari situ atau lebih elaborasinya dari situ ada di section 2 gitu. Related works bisa ada, bisa enggak sih, cuman untuk meyakinkan grade kita bisa nambahin section related works itu. Oke. Jadi buat Nah, Pak, jadi bikin paragraf capacity itu setelah bikin dari worknya dulu atau gimana? Atau kebalikannya? Setelah udah tahu yang edit worknya, lalu kita bikin yang intisarinya gitu. Beneran ketinggalannya, beneran ketinggalan kita bisa back and forth Bapak Ibu. Bisa aja. Bisa aja. Mulai kelas ini Bapak yang mana? Di sini saya lebih ke complexity dulu. Iya. Baru related works. Kalau mengumpulkan banyak work yang gambar itu ya. Sebenarnya kalau dilihat, kalau di sini ya itu referensinya sama aja dengan di sana, cuman ceritanya dipanjangin gitu doang sih. Gitu. Tapi this not the only way that works. Jadi kalau ada yang kasih tahu ini harusnya kayak gini, ya itu mungkin benar juga gitu. Cuman ini lesson dari sini. Ya. Nah sekarang metodologi Bapak Ibu, coba. Sekarang kita next section metodologi. Metodologi kan? Iya kan? Nah metodologi mana metodologi? Bahas 1 menit. Saya ingin dulu. Nah, ini dulu. Kita ngapain berapa sih kesini? Jam belum, Pak. Menit lagi. 5 menit lagi. 15 menit semua. Kemarin di jadwal, Pokoknya seberesnya aja ya. Nah. ya sebenarnya boleh. Versi saya. Nah, gimana metodologi? Gimana Pak Ilham? Gimana menurut Pak Ilham metodologi lessonnya gimana dari sini? Ini melihat model sebelumnya ya? Atau kalau dari referensinya sekarang kan kayak ngambil yang sudah pernah sebelumnya ya? Dimodifikasi ya? Enggak modifikasi. Kalau mengadopsi gitu ya, mengadopsi desain atau metodologi yang ada gitu ya. Kayak mengadopsi metodologi yang ada. Itu Pak Taufik nanya apa gimana? Itu saya. Oh, iya. Apa? Mengadopsi metodologi yang ada. Jadi kayak cara bikin apa tadi? Guidelines tadi ya, arsitektur tadi berdasarkan metodologi yang ada. Kalau dalam hal ini kan yang dari itu gitu. Oke, saya jadi saya ini ya. Jadi metodologi itu betul menggunakan metodologi yang ada, tapi bisa juga yang baru. Jadi poinnya adalah kita harus bisa menjustify, kita kan membuat sesuatu, whatever that is, bisa arsitektur, bisa suatu software, bisa model, bisa framework, whatever. Nah, kita harus bisa metodologi itu bisa menjustifikasi bahwa dengan cara kita ngapain itu atau pakai yang kita keluarin itu rigor gitu ya, itu memang solid berdasarkan best practices dan juga relevan. Nah, untuk bisa sampai ke situ gimana caranya, kita harus bisa justify itu. Okay? That's one thing. Another thing adalah metodologi bisa apa aja Bapak Ibu. Yang paling aman gitu ya adalah kita bisa bikin sendiri metodologinya. Yang paling aman adalah kita bisa menggunakan metodologi yang memang terbukti rigor di domain itu, gitu ya. Nah, kebetulan yang dipilih di paper ini adalah kita menggunakan design research gitu kan, dengan
Kalau di tengah-tengah itu menggunakan steps gitu ya dari Wuringa. Jadi poinnya adalah kita untuk bisa menjustify itu kita cari yang memang solid di situ. Dan kita bisa menjustifikasi kenapa pakai itu. Jadi kalau dilihat di sini, nah ini kan kenapa sih kita pakai DSR yang dipropose itu, it offers apa gitu. Jadi kita jelasin, jadi nggak bisa nulis, kita metodologinya menggunakan DSRM, tapi kenapa lo ngambil DSRM gitu. Ya kan, nah itu harusnya dijelasin. Atau kalau pakai misalnya pakai apa, kalau data-data begituan. Kalau data Kris DM di sini. Nah, jadi harus dijelasin kenapa itu bukan metodologi yang lain. Jadi kayak pertanyaan-pertanyaan yang ditanyain waktu sidang ke mahasiswa itu harus bisa diartikulasikan di section itu. Gitu ya. Dan harus allow reproduction. Jadi seolah-olah kita ini tuh orang mau ikutin kita. Jadi kita harus menjelaskan sehingga ini tuh explicit allow other researcher untuk validate metodologinya emang bisa dipakai. Oke, dan kita perlu ada visualnya yang bisa menjelaskan kita apa ini. Itu ya Bapak Ibu. Oke, ada komentar? Kalau metodologi mungkin nggak dianggap sama reviewer terlalu sederhana atau apa. Misalnya ini udah pernah nih DSR misalnya, dianggap sederhana atau enggak? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah metodologinya bisa nggak itu menjawab permasalahan, jangan-jangan metodologi umum yang ya udah umum, yang common aja gitu, tidak menjawab kontekstual gitu. Kalau menurut saya, jadi ini bukan benar atau salah ya. Coba boleh nggak metodologi simpel gitu kan? Iya. Ya itu tentu nggak harus metodologinya tiba-tiba jadi canggih kan. Yang penting kalau yang saya lihat gitu yang harus bisa kita defense kenapa kita caranya kayak gitu. Kan pertama. Yang kedua harus eksplisit sehingga allow reproduction. Jadi misalnya nih kita melakukan studi empiris gitu ya. Empiris lapangan ada kualitatif kuantitatif, kita harus bisa menjelaskan kriteria responden kita tuh atau situasi yang kita observasi itu kayak apa, kriteria orang yang kita pilih itu siapa. Ya, kayak gitu sih yang saya pikirin. Jadi intinya sih kita bisa justify kenapa kita pilih metodologi itu, cara-caranya tuh harus bisa kita justifikasi gitu. Dan itu penting gitu. Saya dulu pernah publish di electronic market itu impact total lebih tinggi daripada yang ini karena bareng sama profesor di sana kan. Cuman poinnya adalah waktu itu tuh dikejar banget tuh di metodologi. Kalau yang ini tuh lebih banyak kejar di metodologi, ada dikejar juga. Itu tuh lebih banyak banget ngejar di metodologi. Jadi harus jelasin banget kayak kenapa sih lu respondennya segini, terus kenapa kuesionernya jumlahnya segini. Kalau gini kan bakal kayak gini, banyak banget komentarnya gitu. Jadi kita harus bisa counter yang kayak begitu gitu. Dan itu sesuatu yang Bapak Ibu bisa sebenarnya. Sesuatu yang Bapak Ibu tahu, ya kan? Tinggal mengartikulasikannya. Oke. Ya. Nah, ini ada pertanyaan. Nah, yang lebih ramai yang plus-plusnya Bapak Ibu. Makanya kita coba ke plus-plus ya. Nah, result sih sebenarnya simpel aja sih. Coba ada yang result itu ada di bagian ini Bapak Ibu, kalau di buku ini di bagian section 4. Resultnya juga ada. Kita ambil cepet aja kali ya, biar lebih ramai di yang plus-plus. Ada section plus-plus namanya. Oh, section plus. Ini Berapa? mengelompokkannya berdasarkan kata kunci atau memang ada pengolahan data lagi?
ini si penelitian ini gitu ya. Ya kan, ada kan hasilnya mengelompokkan kan, mengelompokkan beberapa ya kan, ada education, ada polisi itu memang kita tetapkan dari awal atau hasil temuan referensi itu berkelompok seperti itu. Pelannya mana sih Pak? Result kan? Ya di saat. Kan akhirnya di sini dikelompok oleh Pak Iqbal kan. Jadi ceritanya gini, kalau di penelitian ini ya, jadi ini ada sesuatu yang high level, title-nya sama sesuatu yang spesifik di paper ini. Nah, kalau spesifik di paper ini, Bapak Ibu ceritanya gini, ceritanya adalah kita ingin extracting best practice high level meta structure gimana sih kalau kita mau merealisasikan smart rural agriculture gitu kan. Nah, kita lihat dari literatur gitu. Itu satu hal. Yang kedua, bagaimana mengekstraksi, ini ada lebih parah lagi Pak. Bagaimana mengekstraksi apa namanya literatur yang udah kita dapetin itu kan. Nah di sini kita menggunakan meta model dari enterprise architecture modeling, namanya Archimedes. Nah Archimedes itu punya meta model, dia suatu bahasa lah ya. Nah kita create suatu meta model berdasarkan Archimedes itu kayak gitu. Nah itu yang ada di halaman ada di section 413 kayak gitu. Nah jadi literatur itu kita ekstraksinya berdasarkan meta model itu gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk kita mau ngumpulin apa, tapi kita udah ada meta structure yang mau kita ekstraksi dari itu untuk diwujudkan arsitektur kayak gimana, kira-kira gitu. Nah jadi ini sebetulnya terkait dengan lesson learn-nya yang pertama. Jadi interpret the result to answer your research questions. Jadi kan research questionnya gimana bikin arsitektur reference arsitektur untuk suatu rural communities gitu kan ya. Keywordnya reference arsitektur itu apa? Ada syaratnya lah bahwa itu best practices, bahwa itu highlighting key component dan seterusnya. Nah, jadi kita present the result berdasar untuk menjawab business question ini kan. Caranya dengan ekstraksi meta model dari arsitektur itu, dari yang mana kita mau bikin arsitektur ke hasil literaturnya. Jadi poinnya itu ada highlight. Ya poinnya adalah result yang dikumpulkan di situ adalah result yang berhubungan dengan jawaban terhadap business questions. Jadi bukan hanya nampilin angka-angka tanpa ada relasinya ke research questions gitu. Kadang-kadang kita punya kecenderungan, kita punya data statistik yang bagus, udah capek-capek ngitung, maksudnya bisa tampilin ini bagus, manyang-manyangin paper misalnya. Tapi itu bisa jadi nggak ada support ke research question-nya. Nah yang gitu itu suka dikomentari juga gitu. Jadi ensures apa yang kita munculkan di result itu sesuatu yang menjawab research questions. Itu mungkin tips yang paling penting dari sini. Tapi ini mostly sesuatu yang trivial ya Bapak Ibu ya, sesuatu yang Bapak Ibu kayaknya udah ya sesuatu yang paling gampang sebenarnya kalau result ini. Yang paling sesuatu introduction yang saya tadi bilang, dimana kita bisa creating the circle, kemudian kita tunjukkan kita kontribusinya di mana. Ini yang paling penting sebenarnya. Oke, next ya. Next, kita ada chat dulu. Oke, kita percepat ya. Discussion gimana discussion? Ini gampang sih ini.
discussion and conclusion. Ini yang divalidasi apa ya? Gimana Pak? Yang dalam diskusi ini kan validasi ya. Ya, Ada beberapa validasi kontrak kemudian internal. Kenapa memilihnya ini gitu? Eksternal validasi, oh itu bukan validity, validity itu threat validity beda-beda lagi. apa? Oh bukan validity. Itu threat tuh kayak jadi gini ya, Bapak-Ibu. Kayak jadi apa yang kita ceritakan di discussion gitu ya. Jadi yang penting gitu ya, yang kata buku gitu ya, dan experience yang penting itu selain introduction juga discussion. Oke. Nah, discussion ini adalah pertama kita harus bisa menjelaskan, ini juga komentar dari reviewersnya, harus bisa menjelaskan dengan baik bahwa research question-nya sudah dijawab. Oke. Itu ada di discussions. Oke, jadi di awal statement question-nya adalah kita akan bikin reference arsitektur. Nah, kita harus bisa membuktikan bahwa reference arsitektur itu udah ada gitu. Oke, maka di situ kita ada argumentasi kenapa reference arsitektur itu, kenapa arsitektur yang kita bikin itu bisa dibilang reference arsitektur. Itu argumentasi yang diberikan di awal paragraf discussion, gitu ya. Jadi poinnya adalah ini spesifik di paper ini memang tentang reference arsitektur, tapi ini bisa apply ke penelitian Bapak Ibu. Jadi poinnya adalah kita menjawab research questions, bisa menjelaskan bahwa research questionnya udah terjawab, gitu ya. Udah ada proses evaluasi, validasi yang menyatakan bahwa research questionnya terjawab. Nah, yang kedua ini yang didapatkan dari review juga, dari review editornya. Ini bahkan jadi banget sih, sulit gitu. Enggak ya, masih ada ruang ya? Oh, ada ruang berarti. Nah, di sini kita harus menjelaskan kenapa studinya valid dan apa threat to validity. Jadi selain kita bilang menjustifikasi bahwa ini studinya valid loh, kita harus bisa ini diminta sama reviewer, kebetulan waktu itu apa threat to validity-nya, apa threat, ancaman yang bisa membuat si hasil dari studi ini nggak valid. Ancamannya apa? Minusnya apalah kira-kira gitu. Oke. Nah itu tuh di sini diceritain tuh ada construct validity, internal validity, sama external validity. Nah itu saya tahu dari mana ada begitu-begitu. Nah tahu dari reviewernya. Jadi reviewernya kadang suka ngasih tahu, coba kamu baca paper ini gitu. Jadi kalau reviewer yang emang reviewer bukan cuman sosok jadi, kan ada juga tuh reviewer yang sosok ngajar-ngajar itu ada juga. Nah dia juga reviewer yang baik-baik. Jadi kalau di top juga kadang dia emang bisa suka galak, tapi di nagalaknya juga, di nagalaknya juga dia tuh produktif ngasih, ini kata paper ini kayak gini, coba kamu baca paper ini deh gitu. Kayak gitu ya. Nah itu tuh dikasih tahu dari paper yang dia rekomendasiin, dulu baca paper ini. Nah dia tuh ngejelasin validity-nya kayak gitu. Ya udah kita ngikutin aja. Oke, jadi threat to validity-nya apa? Ini dijelaskan di situ, ada construct validity, internal validity, sama external validity. Nah, Bapak Ibu bisa cek di situ ya kalimatnya kayak apa. Oke. Poin utamanya adalah ya kita harus bisa menjawab dengan meyakinkan bahwa research question-nya sudah terjawab. Yang kedua, menjelaskan bahwa ini studinya valid dan menjelaskan apa sih resiko atau threat to validity-nya. What are the goods and the bad dari studi ini? Itu dijelasin. Jadi discussion-nya termasuk conclusion ya Bapak Ibu. Jadi kalau limitasinya itu ada di section conclusion.
Oke, kontribusinya apa, limitasinya apa itu perlu dijelasin. Oke Bapak Ibu, itu kalau dari Ibrat. Nah ini yang ada yang mungkin menarik gitu ya, karena berdasarkan elaborasi dari experience. Jadi didukung oleh ya ada dari buku-buku atau dari pengalaman yang sebelumnya atau dari kata orang, dari kata supervisor. Dan ini hal yang bisa kita elaborasi bareng-bareng. Plus gitu ya. Plus itu kan selalu balik kan, plus itu kan enggak. Ya apa ya? Kayaknya saya. Nah, ini tadi Bapak Ibu tadi kita udah lihat tuh strukturnya kan. Mungkin Bapak Ibu lupa, tapi Bapak Ibu dari semua itu tulis ingat yang lingkaran-lingkaran ini aja. Ini yang paling penting. Jadi as soon as Bapak Ibu bisa create your circle, justify that, and elaborating the gaps, ke bawahnya harusnya bisa mengalir. Ini the most important thing. Nah, plus pertama Bapak Ibu tentang judul. Jadi judul itu adalah gateway to your research. Ini kan scientific study kan. Tapi meskipun scientific, Bapak Ibu, kita harus membuat itu menarik gitu ya. Oke. Nah ini contohnya nih. Jadi sebelah kiri Bapak Ibu gitu ya. Ini ada tunggu dulu ya, tunggu dulu. Ya kita tunggu dulu ya, ada. Bagus kan saatnya Mas? Bagus keren. Nah, sampai ada workshop tulis kan Pak? Workshop tulis. Nggak usah terus sendiri. Nanti ada siap Kiki series. Oh iya, jadi seri satu. Di apa kirim udah habis. Itu fotonya Pak Iqbal. Hah? Bukan Pak Iqbal ini bukan. Adik itu. Dari postingnya aja udah. Oh udah ya. Itu lagi keluar apa lagi ke dalam? Oh itu pertanyaan bagus. Ini pertanyaan masih keluar apa ke dalam kan? Tidak tahu. Kira saya mau bikin paper judulnya from. Apa? Ada kata from. From zero to hero. Saya udah habis 3 botol ya. Nah ini apa saat setelah agar itu waktunya nggak boleh doa kan, jadi Bapak Ibu bisa berdoa supaya bisa publish bareng-bareng. Nah, kembali Bapak Ibu, jadi ini contoh ya. Ini adalah contoh judul-judul yang saya ambil dari paper Q1 yang menurut saya menarik. Yang sebelah kanan adalah judul alternatif yang versi cupunya kira-kira gitu. Oke. Nah ini not the best title, cuman yang diterima kan artinya. Ini paper yang Bapak Ibu tadi lihat kan. Designing reference architecture for developing smart rural communities. Titik 2, from literatur to practice. Jadi ada some sort of poetiknya lah ya, from literatur to practice. Ini kalau mau dibikin versi cupu, Bapak Ibu, ini perancangan arsitektur enterprise untuk desa digital menggunakan framework toga berdasarkan kajian literatur dengan studi kajian darurat. Ini benar juga, gitu ya.
ini kalau di bahasa Inggrisnya ya, tapi itu benar juga, benar dalam arti ya ini papernya tentang itu, tapi kayak lebih mengalihkan sebelah kiri nggak sih? Ini yang bawah ini bikinan promotor waktu S3 from enterprise architecture to business model and back. Jadi kayak I love you to the moon and back gitu. Jadi kayak apa sih something that is Simple. ada simple tapi ada misterinya gitu. Ya kan? Jadi maksudnya judul itu bukan sekadar judul gitu loh. Ini versi begininya kita perhatikan kita tahu business model menggunakan apa gitu ya. Ini terus juga bisa pakai tanda-tandanya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu cari di top jurnal itu banyak yang pakai kayak gini, blessing or a curse. Jadi kayak novel gitu kan. Tapi ya still scientific gitu. Ya kan? Ini versi lainnya, kenapa biologi pada segala macamnya gitu ya. Kalau judul penelitian ya mungkin bisa, tapi kalau judul paper kalau saya sih prefer yang sebelah kiri, itu lebih menarik buat editor. This again Bapak Ibu, this not the only way that works. Gitu ya. Oke. Jadi Pak Ilham kira-kira mau bikin judul apa Pak Ilham? Nantilah saya menunggu dulu ya. Hasil perenungan titik 2. Namanya satu. Kayak ini adalah Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu lihat di belakangnya. Jadi waktu itu saya ke Belanda kan. Sebelum saya ke Belanda tuh teman-teman saya tuh udah bilang, saya dipanggilnya X kan di sana X. Babal ya, pokoknya. Ceritanya yang menyebabkan kisah itu. Nah, pokoknya bahasa Inggris tuh bagus banget. Gue ngerti lihat tulisan lu daripada lu ngomong gitu kan. Nah, gitu kan. Jadi pokoknya orang-orang itu bilang kayak gitu. Terus pas saya ke Belanda kan, 3 bulan setelah di Belanda diminta untuk dalam 2 minggu harus submit ke conference doktoral konsorsium di Paris. Ya kan, bikinlah paper draft, kirim ke Maria, profesor di sana. Udah gitu saya kirim warna hitam, ya kan? Hitam kan, terus kalau pakai track changes warnanya jadi beda kan? Kalau pakai track changes warnanya jadi beda kan? Iya pokoknya beda. Nah jadi artinya apa? Artinya ini tulisan yang hitam itu tulisan saya originally, yang biru itu tulisan yang dibikin sama Maria, dibenerin. Kalau Bapak Ibu lihat di sini 60%, lebih dari 40%-nya diganti ya nggak sih? Poinnya apa? Poinnya ternyata yang kata teman saya bahasa Inggris udah bagus daripada lu ngomong, kata si Maria, your English is sucks. Orang lain itu to the point banget, tapi dia nggak pakai hati, cuman ya tergantung sih. Jadi Iqbal, dia gebrak meja, dia nggak gebrak sih, cuman you have really bad English gitu. Apa sih yang salah itu? Kata gue kan bagus aja perasaan. Nah, jadi pertama di situ tuh karena kan kita bahasa Indonesia, harus bahasa Inggris kan. Kayak kalau kita bisa bahasa Inggris tuh kayak ada satisfy gitu nggak sih? Jadi kalau kita jadi Indonesia banyak, jadinya kayak lebih satisfy kan gitu ya. Waktu dulu saya gitu sih. Nah tapi ternyata itu tuh jelek karena repetitif. Gitu. Jadi repetitif itu salah. Terus yang kedua, orang Indonesia itu kayak malu-malu nggak sih? Nah sementara scientific writing itu terutama kan karena ya sorry to say bahwa jurnal ke-1 banyaknya berkiblat di barat kan, maksudnya si yang big publisher berada dari sana. Jadi mereka tuh otoritatif, artinya instead of passive voice, kalau malu-malu tuh bisa voice-nya jadi pasif kan, penelitian ini dilakukan kapan. Tapi kalau di sana tuh we did that, we do this, we argue harusnya kayak gini. Jadi lebih otoritatif, tapi didukung oleh sesuatu yang solid, tapi juga nggak repetitif. Terus singkat kan, terus logical eksplisit. Jadi kalau kita melakukan ini gitu. Kalau kita kan kadang ya lo tahu aja sendiri bahwa kita ngapain, tapi itu harusnya eksplisit gitu.
Nah, hal-hal seperti itu Bapak Ibu, ini tuh bukan sesuatu yang Bu Safa yang lebih jago, karena Bu Safa itu punya les bahasa Inggris Bapak Ibu, jadi kalau Bapak Ibu mau belajar bahasa Inggris bisa kan? Masuk. Kebetulan ini kalau lagi ini Bapak Ibu, ini tuh kan sama editornya diminta untuk apa sih bahasa Inggris? Proofreading, nah proofreadingnya pakai Bu Safa, jadi ini terbukti. Ada tarifnya loh Bapak Ibu. Tarifnya 1 Nah, jadi Bapak Ibu untuk Bapak Ibu dapetin ini nyambung ke slide selanjutnya gitu ya. Itu Bapak Ibu get the feel itu nggak bisa cuma dikasih tahu, nggak bisa cuma dikasih tahu siapa, nggak bisa. Nah, ini Bapak Ibu ini ada ini namanya Utah Unified Theory Acceptance apa something. Tentang acceptance model ini teori yang terkenal gitu ya. Nah, ini kan use behavior, sebenarnya kan teknologi adoption kan, bahasa itu kan teknologi kan, sebenarnya teknologi untuk bisa komunikasi kan gitu ya. Agar teknologi itu bisa use, terinternalisasi oleh Bapak Ibu, sedemikian rupa sehingga style Bapak Ibu juga jadinya terbentuk, itu faktor yang penting itu adalah facilitating conditions. Ya, facilitating condition itu bukan hanya condition yang dibentuk oleh orang lain, difasilitasi prodi, difasilitasi fakultas, difasilitasi apa enggak, tapi sesuatu yang Bapak Ibu bisa create your own conditions to facilitate, in this case, use of English gitu ya. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu make English as your primary language. Writing, reading, browsing, prompting AI, everything in between. Jadi kalau saya ngomong bahasa Inggris itu sesuatu yang saya coba pertahankan Bapak Ibu, karena salah satu hal yang waktu itu si Maria komen banget waktu di sini adalah si Maria. Jadi kalau di sana tuh kan di sini prof itu prof Maria. Waktu itu saya ada pengalaman ini, saya kalau email dia Prof Maria gitu ya. Pas sampai sana, kenapa sih orang Indonesia prof baik cenah gitu. Lu ngomongin nama aja gue kalau acara formal baru. Jadi si Maria itu komentar bahwa lu tuh di sini masih nerjemahin bal. Enggak kok Maria, gue langsung enggak, di otak lu masih nerjemahin gitu. Jadi di otak tuh masih nerjemahin, dan memang kadang-kadang masih suka pakai Google Translate. Jadi nulis langsung bahasa Inggris tapi Google Translate dulu. Nah itu tuh salah Bapak Ibu. Karena bahasanya sih benar aja, bahasa Inggrisnya bisa dibaca, tapi karakter writing in Englishnya yang tadi konsep otoritatif dan sebagainya itu terbentuk kalau Bapak Ibu nulisnya langsung bahasa Inggrisnya nggak bisa Pak. Tuh ya kan. Kayak gitu, jadi Bapak Ibu nulis langsung bahasa Inggris, jangan terjemahin. Nah itu proses sih Bapak Ibu, jadi proses yang akan struggling di awal tapi it's worth it. Jadi ini juga ini proposal penelitian dasar yang saya ajuin ke TELU pakai bahasa Inggris, karena ini tuh ada introduction yang dipakai di introduction paper lah kurang lebih mirip, cuma udah di awal ya udah pakai bahasa Inggris gitu ya. Saya nanya dulu sih bisa pakai enggak, bisa ya udah. Jadi karena supaya naturalnya nggak rusak gitu. Jadi itu defense mekanismenya saya supaya apa yang dipelajari di sana tuh yang terbiasa di Belanda nggak cepat hilang gitu lah ya. Jadi everything paling ngomong juga kadang cara bahasa Inggris sengaja gitu ya. Iya provokasi ente kayak gitu. Terus Bapak Ibu terus ini baca buku juga jangan terjemahan Bapak Ibu, baca buku bahasa Inggris. Gitu ya. Jadi kalau pagi-pagi ke toilet bacanya buku bahasa Inggris, jangan baca TikTok. Gitu. Nah terus nanya Mike juga bahasa Inggris, meskipun nanti kalau saya sih menurut terserah Bapak Ibu ya, kalau misalnya kita mau generate bahasa Indonesia, kita minta perintahnya ngasihnya bahasa Inggris gitu. Bahkan mau nanyain ini bahasa Malang Karbitan ada sama baca apa enggak pakai bahasa Inggris gitu. Ya gimana Pak? Ya yang mau Pak. Nanya lagi Pak. Nanya lagi dulu Pak. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu ya. Jadi poinnya adalah gimana caranya Bapak Ibu facilitate your own condition untuk tulis bahasa Inggris itu is matter gitu. Karena kebetulan sih juga kalau udah pernah publish Q1, Bapak Ibu bakal ditanya-tanya jadi publish Q1 juga. Dan itu kelihatan tuh kalau ada author yang dari Indonesia dari mana tuh udah kelihatan, dan mostly kalau nggak Des Widget
media revision, pokoknya it put you in the trouble position gitu kan, kira-kira gitu. Jadi poinnya adalah kita bersama-sama, ini lain dengan yang Pak Iqbal sampaikan kan Pak Sinung, bagaimana menginternasionalisasikan diri kita sendiri. Gitu ya. Jadi ngomong sama Pak Iqbal kan bahasa Inggris ya? Oh, iya bisa. Oh, campur. Nah, terus ini mungkin terpisah, cuman intinya sih kalau sekarang kan baru bisa pakai AI, nah gunakan AI as your partner, not your master. Ini mah kayaknya segitu aja. Nah, ini yang lebih dilihat Bapak Ibu. Jadi ini pendapat saya dan apa yang saya observasi dari top outsource yang bisa interact with gitu, bahwa mereka itu melihat kita lulus itu adalah kita berkarya gitu, bukan untuk ngejar javun, bukan untuk ngejar bonus writing or whatever, tapi itulah kita berkarya, berekspresi kayak Iwan Fals nyanyi gitu ya. Fals pasti kan, namanya juga Fals. Nah, kayak yang main gitar siapa? Pak Iqbal gitar gitu kan ya, itu kan berkarya. Kayak melukis, kayak poet bikin puisi gitu kan. Jadi itu scientific itu kan adalah art gitu Bapak Ibu. Jadi itu adalah attitude yang penting, karena ini saya belajar dari York Hanseler, dia itu benar-benar memastikan setiap kalimat itu ditulisnya align dengan the sentence align with another sentence, di paragraf align with the next paragraph. Itu tuh benar-benar mengalir gitu. Jadi kayak kalau musisi melihat lirik itu kan beda dengan yang orang awam mungkin kan. Nah, itu keindahan itulah yang perlu di experience gitu, dan itu akan membantu ketika publikasi. Sehingga publish where it deserve gitu ya. Nah ini landscape publikasi kata perplexity. Outlet publikasi kata perplexity, maksudnya ini meng-summary apa yang ada di sana gitu ya. Jadi outlet publikasi itu ada yang beberapa model kan Bapak Ibu. Ada model subscriptions. Nah, jadi Bapak Ibu aksesnya bayar, publisnya nggak bayar gitu ya. Ada juga yang hybrid. Dia kalau lu mau open akses lu bayar, kalau lu nggak mau open akses ya udah yang bayar yang akses. Gitu. Top publisher itu biasanya di sini. Top publisher Elsevier, Wiley, Alan Francis, termasuk AI juga di sini. Ini biasanya di sini. Gitu ya. Tentu ada minusnya ya. Ini global south versus global north gitulah. Jadi knowledge, makanya kenapa orang-orang yang punya duit bisa akses. Jadi ada geopolitiknya lah kira-kira gitu. Cuman poinnya adalah mekanisme ini cenderung lebih kuat proses peer review-nya. Gitu ya. Karena dia nggak hanya bergantung ke orang bayar kalau diterima. Kira-kira gitu. Ada juga gold open access. Itu tuh open access only. Jadi kalau lu bayar diterima, nggak ada option subscription. Ya. Ini bagus kalau peer review-nya memang strong. Tapi seringkali karena dia monetisasi dari situ incentivize high volume karena dia juga dapat duit kan. Gitu. Nah juga daya open access. Nah, ini open access itu dibayarin institusi. Oke. Nah ini polanya. Nah, waktu saya di Belanda, jarang tuh ketika ngomong di kantin, ngomongin penelitian tuh, lu publish tuh, bayarnya berapa ya kesini gitu. Itu kayak jarang banget ngomong kayak gitu. Karena aimingnya ya publishnya kesini, either bayar atau enggak ya ke yang hybrid gitu kan. Jarang ke yang ini karena ketika mau dapat funding dari Uni Eropa gitu ya. Mereka yang di sini tuh kadang suka nggak kehitung, nggak mau lihat gitu ya. Jadi aimingnya memang kesini. Dan itu memang selaras juga dengan yang teori kan saya perlihatkan. Mungkin saya sini dulu, nanti deh. Selaras juga dengan kebijakan Italia sekarang kan Pak Sinung yang mana incentivize Bapak Ibu kalau bisa publish nggak usah bayar. Kayak saya nih, kami kita nggak bayar apa-apa ke publish ini, gitu. Oke.
Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini resepnya kira-kira. Jadi bayar itu not the only options. Dan ini ada suatu diskusi, Bapak Ibu ini pilihan, ini bukan benar atau bukan benar versus salah. Tapi masterpiece versus mass product. Oke. Masterpiece itu ya Bapak Ibu mungkin publishnya lama tapi di top atau elite jurnal gitu ya. Atau mass product ya Bapak Ibu semester publish 10 gitu ya. Tapi mass product ya itu up to you Bapak Ibu. Bukan berarti yang masterpiece lebih kaya daripada yang ini. Bapak Ibu tahu apa namanya Van Gogh Vincent Van Gogh penulis hebat nggak? Penulis apa? Pelukis hebat kan? Nah, Bapak Ibu pikir dia hidupnya kaya raya nggak? Ya kupingnya hilang lagi. Dia tuh orang hidupnya sengsara Bapak Ibu. Lukisan Sterilite yang terkenal banget itu ditulis itu adalah gambaran langit di rumah sakit jiwa di mana dia dirawat. Dia keturunan aja yang kayak, jadi poinnya adalah bukan berarti kalau Bapak Ibu poin jadi bikin masterpiece tapi bikin marah juga, bukan. Tapi poinnya adalah masterpiece sama masterpiece bukan benar atau salah gitu. Itu ya. Itu pilihan Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu mau mass product atau masterpiece. Satu lagi, ini Bapak Ibu, tinggal satu lagi sih, ada beberapa lagi. Nah ini Q1 tuh lama yang di top jurnal itu, apalagi di elite jurnal, evaluasi itu di elite jurnal itu 2,5 tahun. Coba Bapak Ibu tanya ke Perplexity, dia bilang top AS jurnal itu 6 sampai 36 bulan, rata-rata 12 sampai 24 bulan. Ini paper ini disubmit 18 Januari 2025. Diterima tuh akhir Desember 2025 dan sekarang baru accepted papernya, belum terbitnya banget, itu masuk ke edisinya tuh baru di Maret katanya. Jadi takes time gitu ya. Karena kalau Bapak Ibu berkesempatan jadi reviewer dari Elsevier atau Wiley atau Taylor & Francis, itu tuh kita dikasih waktu sebulan untuk review, ya kan? Jadi misalnya ada 2 reviewer, kan pertama editor melihat dulu, itu bisa text time sebulan gitu ya. Ini cocok atau enggak? Kalau cocok di reviewin, kalau enggak reject atau minta direvisi. Paper ini minta direvisi sama editornya. Habis itu revisi baru dikirim ke reviewer. Reviewer punya waktu. Reviewer tuh nggak langsung approve, dia butuh waktu berapa minggu. Akhirnya dia mau sebulanan 2 bulan dia review, balik hasil reviewnya, kita sudah kerjain bisa sebulan 2 bulan, kirim lagi. Even minor review tuh dikirim lagi ke reviewernya, gitu ya. Jadi emang takes time. Dan memang reviewer juga emang orang-orang top di industri kan, jadi memang dia bukan orang yang kerjaannya nge-review, tapi dia punya kesibukan sendiri sehingga memang lama gitu. Nah, ini berbicara mengenai outlet publikasi gitu, masterpiece or mass product. Ini kalau Bapak Ibu melihat kebijakan publikasi di ITERU, kecenderungannya adalah kebijakannya mengarah ke Bapak Ibu publish di yang 2 di atas tadi, hybrid atau subscriptions. Karena hadiahnya juga gitu ya, akan bisa maksimal kalau Bapak Ibu nggak bayar apa-apa. Gitu. Ya, jadi nggak ada biaya APC. Bukan semata-mata political apresiasi, tapi saatnya adalah bahwa Bapak Ibu didorong untuk publish di jurnal yang peer review-nya lebih bagus gitu, daripada sekedar bisa bayar gitu ya. Oke, gimana caranya? Tips yang tadi Bapak Ibu, apa yang di kanan tadi ini salah satu tips Bapak Ibu bisa level up. Bukan pasti bekerja dengan baik, tapi bukan pasti 100% bekerja. Bapak Ibu perlu tailor this is an art gitu ya, ke konteks yang Bapak Ibu lakukan. Oke, Bapak Ibu semangat ya untuk publish buku 1? Semangat Vicky. Nah, tapi Bapak Ibu, ini you might or you will be rejected. Ini
keniscayaan Bapak Ibu. Bapak Ibu semangat, Bapak Ibu ditolak gimana tuh perasaannya? Dulu tuh saya pernah kunjung pas lagi S3, bikin paper udah banyak-banyak, udah merasa keren gitu. Publish tiba-tiba major revision gitu. Terus ada komentarnya, oh dia nggak ngerti, tapi itu tuh ternyata kalau kita kena major revision itu sesuatu yang bagus sebenarnya, bahwa kita tuh on the track untuk dipublish. Cuman poinnya adalah kita akan ditolak gitu. Sehari 2 hari bakal bete lah ya kalau ditolak. Kita udah juga bikin setahun gitu, tiba-tiba publish ditolak gitu. Dan kadang komentarnya ada juga sih yang nyakitin gitu. Nah, you will be rejected. Ini Jochen Square yang tadi saya bilang. Dia top 1% Scopus, top 1% Web of Science, top 1%. Ini citasinya 130.000 Bapak Ibu. Prof. Suo 1.900. 2.000 lah ya, 2.130.000, bukan 13.000, 130.000. Setahun citasinya 24.000. Kalau 100.000 dikasih job, ini udah miliaran, 2 miliar. Nah, poinnya yang saya ingin bilang adalah dia juga di-reject Bapak Ibu. Gitu. Nah, jadi you will be rejected. Nah ini paper yang saya aiming untuk bisa publish di top 3 jurnal dari Elsevier, Wiley, Taylor Francis, Springer, dan whatever. Dan sebelah jurnal udah rejected. Ada satu paper yang reject di 3 jurnal kali. Okay. Dan ini paper yang accepted. Poinnya adalah lebih banyak rejected daripada accepted gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu please expect you will be rejected. Oke, tapi gimana kalau rejected Bapak Ibu? Nah ini saya copy paste dari Instagramnya fanbase-nya Persib. Lalu udah dari. Nah ini Bapak Ibu, ini ada artinya gambar di belakang ini. Ini namanya, ada yang tahu nama dia siapa? Ini namanya Ramon Tankue. Pemain Persib. Dia itu top skor di Liga Kamboja sebelumnya. Selama 11 pertandingan awal itu dia nggak pernah golin sebagai seorang top skor, dia nggak pernah golin keluar gawang, kena tiang, ngegolin, terus kena VAR, offset, gitu kan. Tapi dia nggak nyerah Bapak Ibu. Sampai akhirnya dia menjadi penentu kemenangan Persib lawan Bangkok United sehingga Persib pertama kali lolos ke perempat final Piala per 16 besar Piala AFC. Gara-gara si Ramon Tankue ini ngegolin. Jadi poinnya adalah Bapak Ibu jangan kalau pertama kali ditolak, ya itu hal yang wajar Bapak Ibu. Bukan berarti Bapak Ibu langsung publish sampai lain, tapi elaborate apa sih masukannya. Enggak serta-merta saat itu juga, tapi next week, the week after, Ibu coba lihat apa yang bisa diperbaiki. Kalau sakit lagi, kalau enggak ya memang enggak kira-kira papernya misalnya dari jurnal mau enggak layak, kira-kira gitu ya, Bapak Ibu bisa jadi ke conference, nulis jurnal lain gitu ya. Jadi poinnya adalah jangan langsung menyerah gitu Bapak Ibu ya. Oke. Nah terakhir Bapak Ibu, ini ada quote dari Steve Jobs sebagai penutup. The people who are crazy enough to think that can change the world are the ones who do. Jadi kalau Bapak Ibu, oh gue mau publish di satu, tapi kan gue masih masters gitu. Tapi bahasa Inggris gue juga kayaknya terbatas gitu kan. Ini impossible, tapi ya atau orang-orang bilang Bapak Ibu impossible. Nah, Bapak Ibu lakukan aja gitu. Yang bisa publish itu adalah the one who do, bukan the ones that attending the event, or tapi the ones that doing it, gitu ya Bapak Ibu. So kalau Bapak Ibu ingin publish itu ya do that gitu, lakukan. Nah bagaimana lakukannya ya kita bisa let's do this together Bapak Ibu. Ini harus menjadi suatu movement. Nah ini. Nah ini Bapak Ibu, nah ini saya nanya ke Perplexity, coba bikin nama movement, nama gerakan yang menarik untuk publish di satu. Gigi.
Kiki. Jawabannya adalah ini Bapak Ibu, gemas. Ada kikinya kan udah. Kenapa? Menulis artikel saintifik itu satu gemas. So, Bapak juga gempita kiki. Ini benar loh Ibu, ini harus saya lakukan ini loh benar. Jadi pagi-pagi itu 6:30 apa setengah jam 6 itu nulis setengah jam apa pokoknya ngerjain effort untuk bisa publish somewhere. Itu namanya gempita kiki. Oke Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu bisa cek ini proses journey paper ini dari mulai submit sampai diterima. Jadi komentar reviewernya apa, di mana kami menjawabnya itu bisa di download di sini. Oke. Oke Bu, ada pertanyaan? Karena ini Pak Iqbal, complexity tadi itu kan ini kan maksudnya apa tadi kan editor atau reviewer akan lihat di introduction kan ya. Maksudnya judul atau introduction-nya nggak menarik ya udah langsung dicoret gitu aja kan ya. Nah, introduction itu kan yang salah satu yang penting kan di complexity. Nah, kalau mungkin tips trik ya, gimana sih cara cari mungkin gap-nya atau apa lah yang mungkin kontribusi di introduction itu yang bagus. Oke. Very good. Jadi ya dapat channel. Nah jadi Bapak Ibu caranya macam-macam Bapak Ibu. Kalau yang cara yang saya coba aplikasikan di sini misalnya gitu ya, dengan mengabstraksikan studi yang ada itu ke dalam kategori. Membuat kategori ini bukan sesuatu yang disuruhnya kayak gitu, bukan, tapi ini sesuatu yang saya coba lakukan untuk bikin iklannya. Itu yang pertama, mengkategorikan apa? Clustering. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mengclusterkan itu. Kayak gitu. Nah, ini ada contoh ya, tapi ini sesuatu yang belum publish Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu jangan nyontek ya. Jadi kayak gini nih. Nah, ini nih. Ini saya bentar. Ini ini kebaca ya. Nah jadi ini paper yang saya ditolak, dia paper yang saya tulis sama si York tadi. Jadi meskipun nulis sama orang top kayak si York masih tetap di reject gitu. Nah jadi ini adalah contoh di mana editor melihat lingkarannya salah gitu kata dia. Nah dia bilang kayak apa sih? Nanti saya akan lihatin gimana cara mensusulkan ini menjadi lingkaran yang lebih bagus itu. Nah, jadi dia bilang kayak gini nih. Nah ini blunt reply bahwa lingkaran lu tuh nggak ada, lu halu doang gitu. Dia bilang gini, the underlying problem does not really exist. Jadi intinya apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya bikin lingkaran, gitu ya. Ini ada lingkaran, ini gue kontribusi ini. Terus dia bilang, lu halu bro, gitu. Kata editornya. Nah, saya kasih contoh ya. Kalau apa sih yang saya lakukan di situ dan apa strategi kita untuk memperbaikinya? Ini paper yang di rejectnya Bapak Ibu. Nah, kita tunjukkan aja deh. Nah, jadi poinnya adalah di paper ini kita bilang lingkarannya kayak gitu gini deh, supaya kelihatan lingkarannya banget. Nah gini. Jadi intinya tuh lingkaran yang salah, yang halu kata si editornya adalah
kita bilang bahwa dalam merancang IS artefak itu ada dua metodologi ada dua paradigma yang berperan, yaitu design science dan behavioral sciences. Design science itu merancang IT artefak, behavioral science itu mengkaji sosial artefak. Sementara metodologi yang ada itu belum ada tuh step-step ngomongin integrasi keduanya, dan belum ada tools yang supporting itu. Jadi itu lingkarannya kayak gitu. Terus si editornya bilang, gimana sih? Nah, editornya bilang gini di filmnya. Nih, jadi di paper itu saya bilang lingkarannya bahwa DSR itu ada sih IT artefak. Si editornya bilang DSR itu semua artefak, bukan hanya IT artefak doang gitu. Termasuk juga sosio teknikal artefak. Jadi dan banyak lagi itu lah. Tapi ini reviewer yang kata saya juga dinamakan juga baik. Dia tuh masih banyak banget tuh argumen-argumen yang dikasih referensi juga, alasan lu tuh halu gitu. Terus gimana ngatasin ini? Nah, ini saya dapat dari Siok juga. Lu tanya aja sama Perplexity, dia bilang gitu. Harusnya kayak gimana? Nah, tapi ini benar Bapak Ibu. Jadi, tapi ini sesuatu yang harus Bapak Ibu validasi juga ya, maksudnya diternak bukan hanya berarti ngambil dari situ, tapi sesuatu yang memang ternyata studi kita, metodologi kita itu ada novelty-nya loh, benar kita bisa karang lagi dengan hasil yang sama, tapi dikarang lagi ini gini nih. Apa sih? Ini prosesnya aja gitu ya Bapak ya. Tapi aplikasinya kita nggak copy paste aja, mau jadi partner berpikir gitu. Nah ini saya masukin komentar reviewnya. Cara menjawabnya Nah, tapi ini cuma awal doang ya Bu. Terus ini saya kasih tahu ke CEO, kok ini jawabannya bagus banget katanya. Gue juga coba kau benerin according to ini. Kita coba cari caranya memframing, kita buat lingkaran barunya. Jadi lingkaran barunya itu adalah kita focusing on traceability chain, bahwa kita ngeluarin produk yang sama, artefak yang sama, tapi lingkarannya itu kita coba buat lingkaran yang beda. Kita kontribusinya di mana sih gitu. Nah di sini tuh kita argumen bahwa metodologi yang ada itu memang, nah ini saya kasih tahu draftnya deh. Jadi ada gambaran ya. Salah. Ini yang saya kerjain gemita-gemita itu paper ini. Nah, jadi akhirnya kita bikin lingkaran yang baru, Bapak Ibu. The gap is not that extent ignore social aspect, bukan berarti mereka ignore, tapi like traceability linking underlying theories into design and evaluations. Jadi ini lingkaran yang baru untuk artefak yang sama, yang kita tahu ini sama, cuma di sini kita bikin lingkaran yang baru. Gitu. Ini nggak tahu juga sih diterima apa enggak, cuman ini yang saya dan Yo agree ini would work kira-kira itu. Ini masih direvisi. Nah jadi, lingkaran barunya apa? Ini lingkaran barunya. Gitu. Jadi metode-metode yang ada, gimana sih? Bapak sih sudah lihat. Nah gitu ya. Nah jadi si kita traceability kan. Nah kita petakan apa yang ada itu dengan gap yang menurut kita ada. Gitu. Bahwa dia tuh masih ada limitasi di traceability-nya, dan apa sih konsekuensi dari limitasi traceability ini, itu yang kita fokusin. Jadi balik pertanyaannya, gimana sih cara kita bikin lingkarannya, ya tergantung konteksnya. Kita bisa bikin kategorisasi gitu ya, kita bisa juga, kita punya asumsi tertentu, terus kita cross against
sesuatu yang ada, studi-studi yang ada kayak gitu. Kebayang nggak apa nih? Ini sesuatu yang harus dikerjain kayak gitu. Itu benar. Nah, jadi makanya kita perlu gerakan, kita bisa bikin cloud, Kiki Cloud. Ya kan? Nah, kayak gitu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu lagi bikin paper, kita ini bagusnya kalau ada kayak gitu, kita bisa diskusi bareng sih Bapak Ibu, gitu ya. Itu ya Pak Sendong, jadi kita bisa ada studi grup itu untuk kalau lagi bikin paper, kita bisa diskusi bareng. Kayak gitu Bapak Ibu. Nah, itu aja dari saya Bapak Ibu, terima kasih banyak. Saya Iqbal, selamat sore.